Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, di kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan mubtada dan khobar di kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin. Dan yughni 'anil khabar bisa menggantikan khobar marfu'u wasfin, isim marfu' yang ini muncul akibat adanya wasfin, isim sifat. Yaitu lebih tepatnya di sini kondisinya adalah ketika mubtada'nya adalah berupa wasaf, maka wasaf tersebut kemudian memunculkan, dan wasaf ini dia bisa jadi amil untuk munculnya isim marfu, semisal fa'il, naibul fa'il, maka isim marfu yang muncul akibat wasaf tersebut ini menggantikan khobar. Namun disyaratkan di sini adalah mu'tamidin ala istifhamin au nafyin. Namun harus bersandar pada istifham, yaitu lebih tepatnya adalah huruf istifham, au nafyin, atau nafi, yaitu lebih tepatnya adalah huruf nafi. Jadi bahasa mudahnya, apabila mubtada'nya ini apabila kalimatnya didahului oleh huruf istifham ataupun huruf nafi, kemudian mubtada'nya berupa isim sifat, yaitu wasaf, itu sighah isim fa'il ataupun sighah isim maf'ul ataupun derivatnya, maka isim marfu yang dimunculkan akibat adanya isim sifat tersebut ini bisa menggantikan khobar. Contohnya adalah dalam kalimat ataupun dalam potongan syair, atau aqatinun qaumu Salma. Apakah kaumnya Salma itu qatinun, akan tinggal. Maka dalam potongan syair ini, hamzahnya di sini adalah huruf istifham. Kemudian kata qatinun, ini adalah kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Dan kalau kita lihat sighahnya, dia merupakan sighah isim fa'il, dari kata qatana, artinya tinggal atau menetap. Kemudian kaum Salma, ya kata kaum di sini dia merupakan isim marfu berkedudukan sebagai fa'il dari sighah isim fa'il qatinun. Qatinun apakah tinggal? Siapa yang tinggal? Kaum Salma, kaumnya Salma. Maka kaum Salma di sini dia merupakan isim marfu berkedudukan sebagai fa'il dari kata qatinun. Dan di sini berarti sighah isim fa'ilnya ya'malu amalan fi'li, dia beramal sebagaimana amalan fi'il ma'lum. Kemudian contoh yang lain, wama madrubun al-amrani. Wa dan ma tidaklah madrubun dipukul al-amrani, dua orang yang bernama Amr itu. Dua orang yang bernama Amr itu tidaklah dipukul. Maka ma-nya di sini adalah huruf nafi. Kemudian kata madrubun di sini adalah kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian dan ini berupa sighah isim maf'ul, dan isim maf'ul termasuk dalam kategori wasaf. Kemudian kata al-amrani di sini adalah isim marfu berkedudukan sebagai naibul fa'il dari isim maf'ul madrubun. Lebih jelasnya kita lihat syarah yang disampaikan oleh syarah di sini. Beliau mengatakan, taqaddama telah berlalu penjelasan annal mubtada'a qismani, bahwasanya mubtada itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang memiliki khabar atau mubtada yang memunculkan khabar. Wa qad madha al-kalamu alaihi, dan telah lewat pembahasan pembicaraan tentangnya. Wa mubtada'un lahu marfu'un aghna 'anil khabari. Kemudian yang kedua adalah mubtada yang dia memunculkan isim marfu', yang mana isim marfu' ini aghna 'anil khabar, ya mencukupi khabar. Maksudnya adalah bisa menggantikan khobar. Wa huwa al-mazkuru huna, dan dia adalah yang disebutkan ataupun dibahas di sini.
Ya, kita lihat footnote nomor 1. Berkaitan tentang masalah dua macam mubtada yang sebelumnya pernah dibahas pula oleh pensyarah, namun tidak terlalu dalam. Kita baca apa perbedaan dan kesamaan antara khobar yang mubtada yang membutuhkan khobar dengan mubtada yang memunculkan isim marfu sebagai ganti dari khobar. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 1, al-qismani, kedua macam mubtada tersebut, yaitu mubtada yang pertama mubtada yang memunculkan khobar dan mubtada yang memunculkan isim marfu sebagai ganti dari khobar. Yattafiqani, keduanya memiliki kesamaan. Yang keduanya itu ittifaq, yaitu memiliki kesamaan fit tajarrudi anil awamilil lafziyati, dalam hal keduanya itu sama-sama at-tajarrud, terlepas, terbebas anil awamilil lafziyati, dari amil lafzi sebelumnya. Jadi sebagaimana definisi mubtada yang pernah kita sampaikan di awal pembahasan mubtada, di antara definisi mubtada adalah dia terbebas, tidak didahului atau terbebas dari amil lafzi asli yang lain. Dia tidak dipengaruhi oleh amil lafzi asli yang lain. Wa anal amila fihi ma ma'nawiyun. Kemudian titik kesamaan kedua adalah amil untuk kedua mubtada tersebut adalah amilnya adalah amil maknawi. Wa huwal ibtida'u, yaitu ibtida', yaitu terletaknya kata tersebut di awal kalimat. Itu adalah dua titik kesamaan antara mubtada yang membutuhkan khobar dengan mubtada yang mencukupkan diri dengan isim marfu dari khobarnya. Yang pertama adalah tidak didahului oleh amil lafzi asli yang mempengaruhi dia. Kemudian yang kedua adalah sama-sama amilnya adalah amil maknawi, yaitu al-ibtida, yaitu statusnya dia atau kedudukannya dia di awal kalimat. Wa yaftariqani fi anna al-mubtada alladzi lahu khabarun qad yakunu isman sharihan wa huwal ghalibu. Wa yaftariqani, dan keduanya memiliki perbedaan fi anal mubtada alladzi lahu khabarun, yaitu untuk mubtada yang memiliki khabar atau memunculkan khabar, qad yakunu isman sharihan, kadang-kadang dia berupa isim sharih, wa huwa al-ghalibu, dan ini adalah seringnya. Wa qad yakunu muawwalan, dan kadang-kadang berupa muawwalan, ya, masdar muawwal kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Amal mubtada'ul mustaghni bi marfu'ihi, adapun untuk mubtada yang dia mencukupkan diri dengan isim marfu'nya dari khabar, ya, yang nanti isim marfu'nya ini boleh jadi berkedudukan sebagai fa'il ataupun naibul fa'il dari isim sifat yang berkedudukan sebagai mubtada tersebut, yang nanti disampaikan oleh pensyarah di atas. Fala yakunu illa sharihan, maka tidaklah dia kecuali berupa isim sharih, ya, tidak bisa berupa masdar muawwal. Kama annahu la budda an ya'tamida 'ala nafyin aw istifhamin, sebagaimana untuk mubtada yang dia memunculkan isim marfu selain dan untuk menggantikan khabar ini dia la budda harus an ya'tamida bersandar 'ala nafyin kepada huruf nafi aw istifhamin atau huruf istifham. Ya, kama saya tabayyanu, sebagaimana saya tabayyanu yang nanti akan menjadi jelas setelah dijelaskan oleh pensyarah. Bikhilafil awwali, ini berbeda dengan mubtada jenis yang pertama, yaitu mubtada yang memunculkan khabar. Karena mubtada yang memunculkan khabar fala yustaratu fihi syai'un min dzalik, tidak disyaratkan sedikit pun hal-hal tersebut. Ya, maka titik perbedaan antara mubtada yang butuh khobar dengan mubtada yang memiliki isim marfu sebagai ganti dari khobar, ya, adalah yang pertama, untuk mubtada yang memunculkan khobar bisa berupa isim sharih, bisa berupa masdar muawwal. Kemudian dia tidak harus didahului oleh didahului oleh huruf nafi ataupun huruf istifham. Sedangkan untuk mubtada yang memunculkan isim marfu sebelum ganti dari khobar, maka
dia hanya berupa isim sharih, tidak bisa berupa masdar muawwal. Kemudian yang kedua adalah dia harus didahului, kalimatnya harus didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Kalau tidak didahului huruf nafi ataupun istifham, tidak bisa. Baik, kembali ke atas. Pensyarah mengatakan wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah kullu wasfin, setiap wasaf, setiap isim sifat, mustaghnin bi marfu'ihi, yang dia mencukupkan diri dengan adanya isim marfu'. Isim marfu'nya fil ifadati, dalam ifadah memberikan informasi atau memberikan faedah, wa itmamil jumlati, dan menyempurnakan makna kalimat. Wal wasfu, dan yang dimaksud dengan wasaf di sini adalah madalla ala ma'nan, kata yang menunjukkan atas maknan, wa sahibihi, dan pemiliknya. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa mudah, lebih mudah, ya wasaf itu adalah kata yang menunjukkan atas sifat ataupun perbuatan dan pelakunya dan pemilik sifat. Kata yang menunjukkan atas sifat dan pemilik sifat. Kasmil fa'ili, contohnya adalah sighah isim fa'il. Wasmil maf'uli, kemudian sighah isim maf'ul. Ya, saya ambil contoh misalkan kata fatihun. Kata fatihun, fatih artinya adalah yang membuka. Maka menunjukkan adanya sifat, yaitu melakukan kegiatan membuka, dan juga menunjukkan pelakunya. Ada yang melakukan kegiatan membuka. Maka dia menunjukkan atas sifat dan pemiliknya, dan pemilik sifat. Itu adalah wasaf. Dan termasuk di dalam kategori wasaf itu adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Dan apabila kita mungkin baca di kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah, terutama di beberapa contoh ataupun banyak contoh yang disampaikan, terlebih di kitab juz yang kedua yaitu Syarah, itu ada pembahasan tentang sighah isim fa'il atau sighah isim fa'il ini kadang-kadang bisa ya'malu amalan fi'li, beramal sebagaimana amalan fi'il sehingga memunculkan fa'il. Kemudian sighah isim maf'ul ini kadang-kadang dia ya'malu amalal fi'il mahjuhul sehingga dia bisa memunculkan naibul fa'il. Dan ini adalah contohnya. Yaitu ketika sebuah sighah isim fa'il ataupun sighah isim maf'ul dia berkedudukan sebagai mubtada, maka dia boleh jadi beramal sebagaimana amalnya fi'il, kemudian memunculkan fa'il atau memunculkan naibul fa'il yang keduanya ini sebagai pengganti dari khobar. Wa syartuhu huna, dan syaratnya di sini adalah antus baqo atau an yusbaqo bin nafyin aw istifhamin, didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Alal qaulil masyhuri, berdasarkan pendapat yang masyhur. Famisalun nafi, contoh kalimat yang didahului oleh huruf nafi dalam kalimat, saya baca apa yang ada di cetakan saya. Nampaknya tadi ada sedikit perbedaan dengan apa yang dibaca oleh Angga. Tapi intinya adalah sama. Insyaallah intinya adalah sama. Cuman beda redaksi saja. Dalam kalimat ma nafi'un al-kadhibu, ma tidaklah nafi'un memberikan manfaat al-kadhibu, ya perbuatan dusta. Maka kata ma di sini adalah huruf istifham. Kemudian kata nafi'un di sini adalah kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Dan di sini dia berupa sighah isim fa'il. Kemudian kata al-kadhibu di sini dia merupakan fa'il dari sighah isim fa'il nafi'un. Dan di sini dia sadda masaddal khabari sebagai pengganti khobar. Kemudian contoh yang kedua, ma mahbubun al-muhtabu. Ma tidaklah mahbubun disukai atau dicintai al-muhtabu. Orang yang suka memfitnah orang lain. Orang yang menghibah orang lain. Maka ma-nya di sini adalah huruf nafi, kata mahbubun di sini adalah mubtada dan di sini berupa sighah isim maf'ul. Kemudian kata al-muhtabu ini dia merupakan naibul fa'il dari sighah isim maf'ul mahbubun. Ya, tidaklah disukai al-muhtabu,
ya, orang yang suka menghibah atau orang yang suka memfitnah. Maka al-mughtab ini adalah naibul fa'il yang muncul akibat adanya sighah isim maf'ul mahbubun. Maka isim marfu yang dimunculkan ataupun dihasilkan dari wasaf yang berkedudukan sebagai mubtada tersebut boleh jadi berupa fa'il atau berupa naibul fa'il. Gimana untuk membedakannya? Maka apabila isim wasafnya itu adalah, ya wasafnya itu berupa sighah isim fa'il, maka dia nanti memunculkan fa'il. Adapun wasafnya adalah berupa sighah isim maf'ul, maka nanti dia akan memunculkan naibul fa'il. Sadda masaddal khobar sebagai ganti dari khobar. Pensyarah melanjutkan, fama nafiyatun wa nafi'un mubtada'un. Untuk contoh kalimat yang pertama pada manafi'un al-kadzibu, maka manya di sini adalah nafiyatun, huruf nafi. Kemudian kata nafi'un di sini adalah mubtada'un, mubtada'. Wal kadzibu, kemudian kata al-kadzibu, dia merupakan fa'ilun fa'il, yaitu fa'il dari sighah isim fa'il nafi'un, sadda masaddal khobari, dia menggantikan khobar. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, ma mahbubun al-muktabu, pada ma mahbubun kalladzi qablahu, i'rabnya adalah sama sebagaimana contoh sebelumnya. Ya, ma'nya ini huruf nafi, mahbubun mubtada. Kemudian kata al-muhtabu di sini naibu fa'ilin, dia merupakan naibul fa'il dari sighah isim maf'ul mahbubun. Sadda masaddal khobari sebagai pengganti dari khobar. Ya, maka di sini tidak kita bilang khobar, tapi kita bilang fa'il, kita bilang naibul fa'il, sadda masaddal khobar sebagai pengganti dari khobar. Wa misalul istifhami, kemudian contoh yang didahului oleh huruf istifham adalah dalam kalimat, ya, kalau di tempat saya ahadirun ad-dhaifu, tetapi i'rabnya sama, insyaallah konsepnya sama meskipun redaksinya berbeda. Ahadirun ad-dhaifu, apakah hadirun telah datang, telah hadir, ad-dhaifu tamu itu. Maka hamzahnya di sini adalah huruf istifham, kemudian kata hadirun dia merupakan mubtada dan di sini berupa sighah isim fa'il. Kemudian kata ad-dhaifu, kalau di tempat Ivan ini ada ya, atulabu ya. Di tempat saya ad-dhaifu. Kata ad-dhaifu di sini dia merupakan isim marfu yang berkedudukan sebagai fa'il dari sighah isim fa'il hadirun sadda masaddal khobari sebagai ganti dari khobar. Kemudian contoh yang kedua, ini pun redaksinya berbeda dengan apa yang tadi dibaca oleh Ivan. Di tempat saya adalah tertulis amaktubun al-wajibu. Apakah maktubun, ya telah ditulis, maksudnya adalah telah dikerjakan. Al-wajibu, ya, al-wajib di sini mungkin adalah wajib manzili, yaitu PR atau tugas. Apakah telah dikerjakan al-wajibu, tugasnya atau PR-nya. Maka hamzahnya di sini adalah hamzah huruf istifham. Kemudian kata maktubun adalah kata yang berkedudukan sebagai mubtada dan di sini dia berupa sighah isim maf'ul. Kemudian kata al-wajibu di sini dia merupakan isim marfu yang berkedudukan sebagai naibul fa'il dari sighah isim maf'ul maktubun. Wa minhu qaulus syairi, di antara contoh yang lain adalah sebagaimana perkataan penyair yang berbunyi aqatinun qaumu Salma amna wa dhu'ana. Apakah kaumnya Salma itu qatinun akan tinggal, amna wa dhu'ana ataukah mereka berniat untuk pergi? In yad'anu, apabila mereka pergi, fa'ajibun aisyu man qatana, maka sungguh mengherankan kehidupan orang yang tetap tinggal. Ya, maksudnya adalah apabila kaumnya Salma ini pergi, maka sungguh heran masih ada yang bisa hidup tanpa kaumnya Salma. Ya, kita lihat footnote nomor 2 tentang maksud dan i'rab dari kutipan bait syair ini. Di footnote nomor 2, Musarraf menambahkan penjelasan aqatinun, ai maksudnya adalah muqimun, apakah muqimun akan tetap tinggal, muqim tinggal. Min qatana, kata qatin ini berasal dari fi'il qatana, artinya adalah idza aqama, apabila dia aqama, bertempat tinggal atau menetap atau bertempat tinggal. Kemudian yang dimaksud dengan dha'ana
Bi fathil dha'i wal aini, dengan menfathah huruf dha dan ainnya, dha'ana. Wa huwa al-irtihalu, yang dimaksud dengan dha'ana artinya adalah al-irtihal, ya pergi, melakukan perjalanan. Wa qauluhu, adapun perkataan dari penyair in yad'anu dan seterusnya, ai maksudnya adalah innahu la yutiqu al-hayata. Nah, dia tidak lagi mampu untuk hidup ba'dar tihalihim, setelah mereka pergi, itu setelah kaumnya pergi, kaumnya Salma pergi. Apabila kaumnya Salma pergi, maka sungguh mengherankan, orang yang masih tinggal itu masih bisa tetap hidup. Ya, karena harusnya mereka tidak mampu lagi hidup setelah perginya kaumnya Salma. I'rabuhu, i'rab dari bait syair tersebut adalah ya, kata ya qatinun, aqatinun, ya aqatinun kaum Salma, ya u'riba fil asli, sudah di i'rab di asal itu di atas, ya hamzahnya huruf istifham, qatinun ini adalah mubtada, kemudian kaum Salma, kaumnya marfu sebagai fa'il dari kata qatinun, kemudian Salma ini adalah mudhof ilaih dari kata kaum. Kemudian ya, am nawau dha'ana, amnya di sini adalah harfu atfin, huruf ataf. Kemudian nawau di sini adalah fi'lun madin, fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin ala akhiri. Ya, nawau di sini adalah fi'il madhi mabni atas fathah yang dihilangkan ala akhirihi, di akhirnya, al-mahdhuf yang dihapus, li takhallusi minal tiqa'is sakinain, dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua sukun. Mana min duhurihi at-ta'adzuru, faktor yang menghalangi untuk munculnya adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Wal wawu fa'ilun, kemudian waw pada nawaw ini adalah fa'il, yaitu dia berupa waw jamak, fa'il dari kata nawaw. Kemudian dha'ana maf'ulun bih, maf'ul bi. Ya, asalnya adalah dha'anan, ya dha'anan. Am nawaw dha'anan. Hanya saja di sini di waqaf sehingga hilang tanwinnya. Maf'ul bi, kemudian pada in yad'anu, innya di sini adalah harfu syartin jazimun, dia huruf syarat sekaligus penjazam, fi'il mudhari setelahnya. Kemudian yad'anu, dia adalah fi'lun mudhari'un, fi'il syarti majzumun. Dia adalah fi'il mudhari dan di sini dia merupakan fi'il syarat sehingga dia majzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya adalah menghapus huruf nun. Wal wawu fa'ilun, wawunya adalah fa'il. Kemudian kata fa'ajibun, ya fa'ajibun, fa'nya adalah waqi'ah fi jawab syarti, dia ada karena mendahului jawab syarat. Kemudian kata ajibun adalah khabar muqaddam. Kemudian kata aisyu mubtada muakhar. Ya, wa huwa mudhafun, dan dia sekaligus mudhaf. Kemudian man-nya di sini adalah isim mausul mudhaf ilaih mabni atas sukun, mahalnya jar. Kemudian qatana, dia merupakan fi'il madhi mabni atas fathah. Dan di sini alif yang mengakhiri qatana ini adalah alif lil itlaq. Wal fa'ilu dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa, kembalinya kepada kata man. Kemudian kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab karena dia merupakan jumlah silah mausul dari isim mausul man. Maka jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar tersebut mahalnya jazam, berkedudukan sebagai jawab syarat. Ya. Kemudian kembali ke asal, kembali ke atas. Faqatinun mubtada'un, maka kata qatinun adalah mubtada, kemudian pada kaum Salma, kaum di sini adalah fa'ilun, kata yang berkedudukan sebagai fa'il. Sadda masaddal khabari, dia sebagai pengganti khabar. Wa qad i'tamada 'alal istifhami wa huwa al-hamzatu, dan dia bersandar pada istifham, huruf istifham yang mendahului kalimat, wa huwa al-hamzatu, yaitu huruf istifham hamzah. Ya, jadi kurang lebih kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah untuk syarat dan dia bersandar pada huruf istifham ataupun huruf nafi, bahasa mudahnya adalah kalimatnya didahului oleh huruf istifham atau huruf nafi. Ini untuk lebih mempermudah kita memahami. Wa masalal musannifu bi misalaini,
Dan al-musannif penulis yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu taala masala. Ya, masala wazannya fa'ala artinya adalah memberikan contoh. Maka al-musannif penulis di sini memberikan contoh di misalaini dengan dua contoh, yaitu aqatinun qaumu Musa dan madrubun al-amrani. Tujuannya adalah libayani annahu la farqa baina an yakuna al-wasfu rafi'an lil fa'ili aw li naibil fa'ili. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada bedanya antara apakah wasaf tersebut itu sebagai perofa untuk fa'il setelahnya ataukah dia perofa untuk naibul fa'il yang terletak setelahnya. Jadi terserah mau dia memunculkan fa'il ataupun naibul fa'il, maka itulah yang dibahas di sini. Kita lihat footnote nomor 1. Wadhabitu dzalik, tolak ukur hal tersebut adalah annahu idza kana al-wasfu isma fa'ilin fama ba'dahu fa'ilun. Apabila wasafnya yaitu mubtada yang berupa wasaf tersebut berupa isim fa'il, maka setelahnya adalah fa'il. Dan apabila mubtada tersebut berupa isim maf'ul, maka setelahnya adalah naibul fa'il. Ya, sebagaimana tadi yang kita isyaratkan di awal. Baik, ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tambahan penjelasan kita di kesempatan pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan berkaitan tentang masalah khobar itu bisa lebih dari satu di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.